Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wardani, Stambuk 130 2018 0022. Di sini saya akan menjelaskan tugas final kelompok. Yang pertama, carilah jurnal penelitian terkait penerapan logika fusi. Buatlah resume jurnal tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu judul jurnal, penerapan logika fusi dalam optimasi produksi barang menggunakan metode Mamdani. Penulisnya yaitu Wahyu Toto Priyo, afiliasi Universitas FKIP Universitas Dr. Sutomo. Masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada. Itu bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada. Yang ke D, data sampel yang digunakan. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu dokumentasi untuk memperoleh data berupa data jumlah produksi, data jumlah permintaan, dan data jumlah persediaan. Yang kedua, observasi untuk memperoleh data tentang kondisi objek berupa bahan baku, alat yang digunakan, proses produksi, dan hasil produksi. Yang ketiga, wawancara untuk memperoleh data berkaitan dengan sejarah berdirinya perusahaan, teknik pemasaran, serta daerah pemasaran. Yang E, metode inferensi logika fusi yang digunakan. Berdasarkan pembahasan mengenai sistem inferensi fusi logika yang digunakan yaitu fusi metode Mamdani, dapat diambil sebagai berikut. Setelah dilakukan pengolahan dengan metode Mamdani, maka didapatkan output berupa produksi pada barang, yaitu data produksi pada perusahaan 5.500 unit dan data produksi metode Mamdani 46.000 unit. Yang F, sebutkan detail tahapan fusifikasi. Yang pertama itu variabel permintaan. Berdasarkan data permintaan X paling banyak yaitu 60.000 pasang dan paling sedikit 3.000 pasang, maka 30.000 pasang, maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. PMT turun X 60.000 dikurang X dibagi 60.000 dikurang 30. X lebih kecil 30.000 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 60.000. Yang kedua itu new PMT naik. X dikurang 30.000 dibagi 60 dikurang 30. Maka didapatkan 30 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 60. Dan X lebih besar sama dengan 60. Jika diketahui permintaan banyak 54.900, maka didapatkan rumus seperti ini. PMT turun itu hasilnya 0,17 sedangkan PMT naik 0,83. Ini merupakan kurva grafik permintaan turun. Grafik permintaan naik. Yang kedua itu fusi variabel persediaan. Berdasarkan data persediaan Y paling banyak yaitu 5.000 pasang dan paling sedikit 1.000 pasang, maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. PMT sedikit 5.000 dikurang Y dibagi 5.000 dikurang 1.000, maka Y lebih kecil 1.000 dan 1.000 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5.000, maka nilai Y-nya dapat didapatkan Y lebih besar 5.000 dan Y lebih kecil 1.000. Fusi variabel produksi. Berdasarkan data produksi set paling banyak yaitu 70.000 pasang dan paling sedikit 20.000 pasang, maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. PMT berkurang itu dapat dilihat 70.000 dikurang set
bagi 70.000 dikurang 20.000. Yang bagian G itu tahapan komposisi aturan. Adapun tahap komposisi aturannya itu yaitu komposisi aturan pada penelitian ini menggunakan metode max atau maksimum, yaitu dengan cara mengambil nilai maksimum dari semua aturan. Kombinasi aturan-aturan implikasi fusi yang berlaku dapat dilihat pada tabel 2, sedangkan gabungan himpunan fusi konsekuen semua aturan yang berlaku tersaji pada gambar 5. Ini tabel 2, kombinasi aturan-aturan implikasi fusi yang diberikan. Aturan pertama itu rule 1, jika persediaan turun dan jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksinya berkurang. Rule 2, jika permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksinya berkurang. Rule 3, jika permintaan naik, persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Rule 4, jika permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksinya juga bertambah. Dapat dilihat pada gambar 4, yaitu grafik produksi berkurang dan produksi bertambah. Ini dapat dilihat grafik produksi berkurang dan ini produksi bertambah. Gambar 5, grafik komposisi aturan gabungan semua aturan yang berlaku. Yang bagian H, sebutkan detail tahapan mesin inferensi. Tahapan mesin inferensi pada penelitian ini pada proses uang digunakan dalam sistem Pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Dalam sistem Pakar, proses inferensi dilakukan dalam satu modul yang disebut mesin inferensi. Ketika representasi pengetahuan pada bagian telah lengkap atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka RP tersebut telah siap digunakan. Mesin inferensi merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reusing. Yang bagian I, tahapan defusifikasi. Pada penelitian ini menggunakan metode Mamdani. Proses defusifikasi dilakukan menggunakan metode centroid. Karena domain kontinu, maka rumus yang berlaku adalah set 0 sama dengan F6 set kali nu S pangkat dz dibagi FA nu S pangkat dz sama dengan M1 tambah M2 tambah MA dibagi M1 dibagi A1 tambah A2 ditambah A8. Untuk menghitung momen M dan luas daerah A dari gabungan komposisi pada langkah selanjutnya, maka grafik komposisi aturan dapat dipetakan sebagai yang terlihat pada gambar 6. Momen M1 F0 kurva 28.800 new set dikali dz, maka nilainya 69,04, sedangkan momen M2 dapat dilihat dengan rumus, maka hasilnya 647,14. Luas A1 0,17 dikali 28.500 4.845. Luas A2 hasilnya 13.000, luas A3 hasilnya 8.000. Maka nilai set 0 sudah didapatkan, yaitu 46.000,61. Dari hasil perhitungan di atas, hasil perhitungan relatif sama dengan hasil perhitungan menggunakan toolbox di MATLAB, yaitu sebesar 46.600 unit. Perbedaan tersebut dikarenakan pada toolbox MATLAB terjadi beberapa pembulatan sehingga output yang dihasilkan sedikit berbeda, sehingga selanjutnya peneliti melakukan perhitungan pada data 6 bulan terakhir menggunakan toolbox MATLAB.
Tabel 3, perbandingan hasil produksi perusahaan dan metode memdani. Di sini ada bulan, permintaan, persediaan. Outputnya itu terdiri dari produksi perusahaan dan memdani MATLAB. Bulan Januari 2016, permintaannya 60.000, persediaannya 2.000. Produksi perusahaan 61.000 dan memdaninya itu 62.000. Ini merupakan gambar 6, yaitu grafik pemetaan luasan gabungan komposisi aturan. Yang bagian J, hasil penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data permintaan, persediaan, dan produksi perusahaan dalam periode Juni 2015 sampai Juli 2016. Untuk selanjutnya akan ditentukan jumlah barang yang harus diproduksi pada Juli 2016. Jika jumlah permintaan sebesar 54.900 unit dan jumlah persediaan 55.500 unit. Sementara sampai saat ini perusahaan hanya mampu memproduksi sebesar 70.000 unit dan paling sedikit 20.000 unit seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel data permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Ini merupakan data permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.